Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin, masih tentang aljabar ya. Sekarang kita akan belajar operasi aljabar. Sama seperti operasi bilangan bulat, operasi aljabar itu ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian ya. Tentunya caranya sebenarnya sama seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Bedanya nanti dia kalau aljabar itu sudah ada variabelnya, ada hurufnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke? Kita akan belajar langsung. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kuncinya untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah kalian tambah atau kurang yang sukunya sama. Suku sama itu maksudnya konstanta dengan konstanta ya, angka yang angka doang dengan yang angka doang, atau X dengan X, X pangkat 2 dengan X pangkat 2, A pangkat 2 dengan A pangkat 2, B dengan B, M dengan M, dan seterusnya ya. Itu suku yang sama atau suku yang sejenis. Oke? Kuncinya itu tambah atau kurang yang sukunya sama. Dan nanti tambahnya itu hurufnya tetap. Nanti yang ditambah itu hanya koefisiennya saja atau depannya saja ya, angka depannya saja. Variabelnya atau hurufnya mengikuti, ditulis satu aja. Oke? Contohnya misalkan di sini pertama kita belajar tentang penjumlahan atau pengurangan aljabar. Contohnya ada yang pertama 2x tambah 3 ditambah 5x. Oke, 2x tambah 3 ditambah 5x. Kita lihat dulu. Kalau penjumlahan atau tambah-tambahan dan kurang-kurangan, kita cari yang sejenis dulu atau suku yang sama. Ini ada 2x, ini ada 3, ada 5x. Maka yang sejenis adalah 2x dan 5x. Ya, kenapa dia sejenis? Karena dia sama-sama variabelnya x dan sama-sama pangkatnya 1. X dengan x berarti pangkat 1 semua. Maka dia sejenis. Ini tidak bisa kita tambahkan dengan yang ini 2x dan 5x karena dia beda, karena dia konstanta. Nah gitu ya. Jadi kita satukan dulu, kita dekatkan dulu ini dia berdua, 2x dan 5x. Jadi 2x ditambah ya. Ikutin tandanya bukan di sini ya, bukan setelah 2x, tapi 5x depannya tambah. Berarti ditambah 5x, baru ini nggak ada temennya, kita tulis paling belakang plus 3. Oke, ini kita tambah bisa. Nah, 2x ditambah 5x. Jadi nambahnya cukup koefisien saja, 2 ditambah 5. Atau nanti kalau dikurang 2 dikurang 5. X-nya mengikuti, tulis 1 saja X-nya. Atau variabel 1 saja. 2 ditambah 5 jadi 7x ya. Ditambah 3, tulis lagi dia. Karena dia nggak diapa-apain, nggak ada temannya, turun saja dia. Oke, jadi hasilnya 7x ditambah 3. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada soal 5x min 8y min 2y plus 4y sama dengan, maka hasilnya, oke, kita taruh sini di bawah saja. Kita lihat dulu. Oke, maaf, ini bukan 2y, ini bukan 2y, ini 2x ya, x. Oke. Nah, pertama kita cari dulu yang sejenis, berarti yang sama variabelnya. Berarti 5x dengan 2x, 8y dengan 4y ya. Itu. Jadi kita tulis dulu yang paling depan 5x. Berarti 5x. Nah, x-nya di sini tanda depannya dikurang. Jadi dikurang 2x. Dan selesai x-nya yang y. Y-nya depannya 8. Jadi ada minnya, maka min 8y
ini 4Y, tandanya positif, berarti positif atau plus 4Y. Oke, sekarang kita bisa jumlah dan kurang yang sama. 5X dikurang 2X, 5 dikurang 2, jadi 3X. Nah, terus yang ini min 8, bukan 8 ya, depannya tanda kurang atau min, maka ini kepake, jadi min 8 ditambah 4, min 8Y tambah 4Y, maka hasilnya min 4Y. Kalau di hasilnya positif maka plus 4Y, seperti itu ya. Kalau hasilnya negatif min, kalau hasilnya positif plus. Jangan lupa tandanya ya. Maka hasilnya 3X min 4Y. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita contoh yang ketiga. Saya akan memberi beberapa macam contoh karena nanti bentuknya itu berbeda-beda ya. Oke, contoh yang ketiga, min 6A kuadrat ditambah 3AB dikurang 5B kuadrat ditambah 2AB min 7A kuadrat, oke, ditambah 3B kuadrat. Oke, ini soalnya panjang ya. Nah, tapi tetap sama seperti di atas. Kita satukan dulu yang sejenis sukunya. Oke, yang pertama kita paling depan dulu. Ini ada min 6A kuadrat. A kuadrat kita satukan dengan yang A kuadrat, berarti ini dengan ini ya. Nah, terus setelahnya AB, AB dengan AB, berarti 3AB dengan plus 2AB. Terus B kuadrat min 5B kuadrat dengan 3B kuadrat. Oke, kita dekatkan dulu masing-masing sukunya. Jadi sama dengan min 6A kuadrat, dia dengan A kuadrat min 7 ya. Ada minnya depannya. Berarti kita tulis min 7A kuadrat. Setelah itu yang plus 3AB. Ini ada plusnya, berarti tulis plus 3AB dengan 2AB plus ya. Berarti plus 2AB. Nah, setelah itu min 5B kuadrat. Setelah AB min 5B kuadrat, tulis minnya min 5B kuadrat dengan plus 3B kuadrat. Berarti plus 3B kuadrat. Oke, ini udah saling mendekat ya, masing-masing suku dengan suku yang sama sejenisnya. Baru kita operasikan, kita kurang atau tambahkan. Nah, ini min 6A kuadrat min 7A kuadrat. Min 6 min 7 itu min 13A kuadrat. Oke, terus plus 3AB plus 2AB, plus 3 tambah 2, jadi 3 tambah 2 itu plus 5, positif ya, jadi plus 5. Jangan lupa variabelnya AB. Oke, nah sekarang ya ini B kuadratnya min 5 B kuadrat tambah 3B kuadrat, min 5 tambah 3, min 5 tambah 3 itu min 2, jadi sini min 2, variabelnya B kuadrat. Oke, jadi jawabannya min 13A kuadrat plus 5AB min 2B kuadrat. Oke, ini sudah tidak bisa lagi dioperasikan karena sudah beda variabel. Ini A kuadrat, ini AB, ini B kuadrat ya. Walaupun sini ada A-nya, tapi dia beda variabel. Ya, A kuadrat dengan AB beda, B kuadrat dengan AB juga beda. Oke, itu contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, contoh yang keempat. Ada soal misalkan 2M plus 5 ya, 2M plus 5 dikurang kurung 3M min 2. Nah, ini caranya sama, cuman kita lihat yang kedua ini ada kurung, setelah dikurang ada tanda kurung. Nah, ini berarti kurang ini minus ini nanti kita operasikan ke dalam dulu masing-masing, akan merubah tanda nanti.
ya. Min ini punya ke 3M dan min ini juga punya ke min 2. Nah, jadi ntar ini min ini ke sini, min ini juga ke sini ketemunya. Nanti kita hilangkan kurungnya, dia jadi seperti apa? Oke, kita jawab pertama. Yang depannya, karena tandanya tidak ada tanda min depan sini, maka kita bisa langsung hilangkan kurungnya ya. Jadi 2M plus 5. Nah, lihat ini kurung depannya ada min, maka kita lihat dulu 3M ini kan positif. Kalau nggak ada tanda depannya berarti positif. Nah, ini minus, minus ketemu positif jadi minus, jadi minus 3M. Nah setelah itu minus ini ketemu 2 tapi minus depannya jadi min 2, min ketemu min jadi plus, jadi plus 2. Jadi kurungnya hilang, maka tandanya berubah untuk yang minus ketemu minus ini ya, jadi plus 2. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Sekarang kita cari suku yang sejenis. Dilihat berarti M 2M dengan min 3M ya, minnya depannya. Nah terus 5 positif konstanta dengan plus 2, sama-sama konstanta ya. Kita satukan dulu, berarti 2M. Nah 3M nya minus, berarti minus 3M, lalu plus 5 plus 2. Oke, kita jawab 2M dikurang 3M. 2 dikurang 3 itu min 1M. Jangan lupa variabelnya. 5 ditambah 2 plus 5 ditambah plus 2 itu plus 7. Oke. Atau bisa juga kita tulis min 1. 1 kalau depan variabel tidak perlu ditulis. Jadi tinggal kita tulis minnya saja. Jadi min M plus 7. Bisa juga seperti ini ya. Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Boleh ya. Oke. Itu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nanti kita lanjut ke contoh perkalian dan pembagian. Oke, sekarang kita ke perkalian aljabar ya. Kita pisah dengan pembagian karena ada beberapa perbedaan. Tapi sebenarnya intinya sih sama seperti perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama perkalian aljabar. Kuncinya yang pertama koefisien harus dikali atau nanti dibagi dengan koefisien. Jadi yang depan variabel dikali dengan depan variabel ya. Lalu variabel hurufnya dikali atau dibagi dengan variabel juga ya, yang sama. Variabel dikali variabel, koefisien dikali koefisien, atau dibagi juga begitu ya. Nah konstanta juga sama, dikali atau dibagi dengan konstanta ya. Jadi seperti itu. Dan ada satu lagi kuncinya, jika variabelnya sama maka pangkat variabel yang dikali akan bertambah pangkatnya ya. Jadi kalau A pangkat 2 dikali A pangkat 2 maka A pangkat 4, karena pangkatnya 2 bertambah, 2 ditambah 2 jadi A pangkat 4. Oke, langsung aja kita bahas ke contohnya. Kita sekarang ke perkalian aljabar. Yang pertama ada contoh misalkan 2x dikali 5x. Sekarang karena kita bermain dengan variabel atau huruf, maka simbol perkaliannya kita rubah menjadi titik atau nanti kurung bisa ya. Jadi bukan lagi silang seperti ini ya, karena nanti akan nyaru dengan simbol x ini variabelnya. Jadi kita biasakan sekarang menggunakan titik atau kurung. Itu berarti dikali. Oke, yang pertama 2x dikali 5x. Tadi kuncinya koefisien dikali koefisien ya, dan variabel dikali variabel ya. Koefisien dikali koefisien, variabel dikali variabel. Nah berarti seperti ini jalan rincinya. 2 dikali 5. Nah sini x dikali x. Oke, 2 dikali 5 itu 10. X dikali x. Tadi kalau variabelnya sama, ini variabelnya sama-sama x, dikalikan maka pangkatnya bertambah. Ini berarti kalau x doang
atau A doang atau B doang, itu maka pangkatnya 1. Ini 1, ini 1. Jadi kalau dikali bertambah, 1 ditambah 1 pangkatnya jadi X pangkat 2. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada contoh 8A dikali 2A. Sama seperti yang di atas ya. Maka 8 dikali 2, 8 dikali dengan 2, A dikali dengan A. 8 dikali 2 hasilnya 16. A dikali A pangkat 2. Karena ini A pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi A pangkat 2. Oke. Yang ketiga, ada contoh misalkan 2 dikali 3X ditambah 2. Nah, ini berarti dikali ya, kurung ini. 2 dikali dengan ini, 3X ditambah 2. Kalau ada soal seperti ini, di dalamnya, dalam kurung itu ada 2 suku, maka depannya ini kita kalikan bagi rata ke dalam. 2 dikali dengan 3X, 2 juga dikali dengan plus 2. Ini dikali ya. Oke, nah jadi ntar seperti ini. 2 dikali 3X. Oke, ini tandanya tambah, maka sini tambah. Nah, 2 dikali 2, 2 dikali 2. Oke, maka hasilnya 2 dikali 3X itu 6X aja, karena 2 nya nggak ada X nya, jadi X tetap X ya. Ditambah 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya 6X ditambah 4 ya, gitu. Jadi ini dikalikan ke dalam, 2 nya dikalikan ke dalam ke semuanya. 2 dikali 3X ditambah 2 dikali 2. Oke, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, misalkan 3M kuadrat dikali 5M pangkat 3 plus 2N dikurang 5. Nah, ini sama seperti ini. Maka 3M pangkat 2 kita kalikan ke dalam. Nah, masing-masing ya, kita kalikan semuanya. Oke, maka 3M kuadrat dikali 5M kuadrat, maka hasilnya 3 dikali 5, 15. M2 dikali M3, M nya nambah karena dikali, karena sama-sama M. Jadi M pangkat 2 tambah 3, 5. Ditambah ya, bukan dikali. Nah, ini tandanya plus. Nah, 3M kuadrat dikali 2N, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, M kuadrat dikali N. Ini karena beda variabel, maka kita tulis semuanya. Jadi M kuadrat N ya. Kenapa M kuadrat N dulu, baru bukan N, M kuadrat? Sesuai urutan abjad. M dulu baru N. M nya kuadrat, N nya pangkat 1 N ya. Nah, terus yang terakhir 3M kuadrat, 3M kuadrat dikali min 5. Jadi 3 dikali min 5, min 15 M kuadrat ya, M pangkat 2. Karena ini pangkat 2, ini enggak ada variabel, maka tetap M pangkat 2. 3 dikali min 5, min 15. Oke, inilah hasilnya. Sudah tidak bisa ditambah atau dikurang, karena sudah beda variabel. Ini M pangkat 5, ini M kuadrat N, ini M kuadrat atau M pangkat 2. Beda variabel. Oke. Terus contoh yang kelima untuk perkalian. Ini contoh yang kelima, bentuknya seperti ini. Ini juga banyak keluar soalnya. 2X tambah 2 dikali dengan 5X min 4. Nah, ini dikali ya. Ada 2 bentuk dalam kurung, sama-sama punya 2 suku dalam kurungnya, dikalikan ya. Ini berarti dikali. Maka kita kalikan semuanya. Kalau saya menyebutnya dengan perkalian metode pelangi. Seperti ini. Kita ke 2X dulu. 2X kali ke sini dulu semua. Berarti 2X kali ke sini. 2X juga kali ke min 4. 2X kali 5X, 2X kali min 4. Setelah itu baru kita ke yang ke plus 2-nya. Plus 2 kali 5X. Lalu plus 2 dikali min 4. Ya. Oke, kita operasikan sekarang. Berarti 2X ini kali semua ya. Ini juga dikali. Oke.
2x dikali 5x maka 10 x pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena x pangkat 1 dikali x pangkat 1 maka x pangkat 2. Oke, yang kedua 2x dikali min 4. 2x kali min 4 jadi min 8x ya. Min 8x. Nah, selesai. Sekarang kita kedua. Plus 2 dikali 5x maka plus 10x. Nah, terus plus 2 dikali min 4. Plus kali min jadi min 2 kali 4 8. Oke. Setelah itu terakhir lihat. Ini dia masih satu suku yang sama. X dengan X. Lalu kalau soal begini pasti tengah-tengahnya itu sukunya sama. X dengan X atau A dengan A atau yang lainnya. Ini kita bisa operasikan. Kita bisa tambah atau kurang. Kebetulan sini ditambah ya. Jadi kita tulis dulu, ini depannya sudah tidak ada lagi temannya di sini. Maka tulis lagi 10x pangkat 2. Nah, ini min 8x tambah 10x. Tadi kalau ditambah dikurang, tambah angkanya saja. Variabelnya mengikuti. Min 8 tambah 10 itu plus 2. Jangan lupa variabelnya x. Plus 2x ya, min 8 tambah 10. Plus 2x. Konstantanya tetap ikut dari di belakang min 8 ya, seperti itu ya. Itu untuk perkalian. Jadi ada beberapa macam bentuk ya. Nanti kita bahas contoh tentang contoh pembagiannya. Oke ya, sekarang kita ke pembagian aljabar. Bagian aljabar sebenarnya intinya tetap sama dengan perkalian ya, kuncinya tetap sama. Bedanya ya, ini lihat sama dengan kunci perkalian di atas tadi ya sebelumnya. Nah, terus bedanya di sini. Kalau tadi di perkalian variabelnya sama, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, jika variabelnya sama, maka pangkat variabel yang dibagi akan dikurang. Pangkatnya berkurang. Ya. Kalau tadi ditambah x kali x jadi x pangkat 2. Nah, kalau pembagian, x dibagi x pangkat 0, karena x pangkat 1 dikurang x pangkat 1. 1 dikurang 1 jadi x pangkat 0 atau 1. Pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Kita akan bahas di contohnya biar kalian lebih paham. Oke. Kita lihat di sini. Kita contoh. Kita akan bahas tentang contoh pembagian ya. Pembagian aljabar. Oke. Contoh yang pertama. Misalkan ada 8x pangkat 3 dibagi 2x. Tadi sama seperti perkalian. Koefisien dibagi koefisien, pangkat dibagi dengan pangkat. Maka yang sama dia jadi berkurang ya, variabelnya sama. Oke. Lihat variabelnya sama. Nah, 8 berarti dibagi dengan 2, koefisien dengan koefisien. X pangkat 3 dengan X ya. Jadi seperti ini rincinya. 8 dibagi 2. Nah, kurung lagi. Sekarang variabelnya. X pangkat 3 dibagi X. Itu ya. 8 dibagi 2, 4. X pangkat 3 dibagi X. Nah, tadi kalau yang sama, maka pangkatnya dikurang. Ini 3 dikurang, ini 1. Jadi 3 dikurang 1 jadi X pangkat 2. Seperti itu ya. Ya. Kalau ini nggak pengaruh, ini mau X pangkat 3 mau X atau X pangkat 5, walaupun beda pangkat, kalau dibagi dikali maka pangkatnya dikurang atau ditambah sesuai dengan, asalkan dia dengan sama, dia sama-sama X. Kalau sini XY, ini X, nggak bisa, harus X dengan X. Mau pangkatnya berapapun, asalkan dia X dengan X atau A dengan A atau yang seterusnya, maka bisa dibagi dan pangkatnya dikurang, atau kalau perkalian ditambah. Oke. Terus yang kedua, contoh yang kedua ada contoh 16 A pangkat 3 per itu sama aja dengan bagi ya, per 4A. Nah, sama, koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi variabel. Jadi langsung saja ya. Nah,
16 dibagi dengan 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, A pangkat 3 dibagi A. Ini berarti pangkat A1 kalau nggak ditulis. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 3 dikurang 1, 2. Jadi 4 A pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, gampang. Nah, yang ketiga. Contoh yang ketiga misalkan ada 20 X pangkat 5 Y pangkat 6 per 4 X pangkat 2 Y pangkat 4. Oke. Nah, sama koefisien dengan koefisien dan variabel yang sama dengan yang sama, X dengan X, Y dengan Y dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke. Jadi seperti ini. Kan ini agak banyak, kita rinci aja. 20 dibagi 4. Nah, terus yang X dengan X ya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Terus Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 4 ya. Nah, setelah itu kita cari hasilnya masing-masing. 20 dibagi 4 5. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, pangkatnya dikurang ya, berarti X pangkat 3. Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 4, Y pangkat 2, sama-sama dikurang ya semuanya ya. Nah, jadi hasilnya 5X pangkat 3, Y pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Semoga kalian paham. Kalau kurang paham, diulang lagi videonya sampai kalian paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.